mungkin dulu itu aku lagi nonton konser sama teman. Itu kan kayak rame banget, crowded banget tuh. Iya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast hari ini, yaitu podcast Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Lucu dan Imut tentunya. Nah teman-teman, kenalin aku Lika Aryani yang bakalan nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas masalah podcast kali ini. Nah, tema podcast hari ini biasanya sering berkaitan dengan kegiatan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Contohnya misalnya seandainya kita punya suatu gejala dan kita mendiagnosisnya sendiri. Jadi tema hari ini yaitu sangat menarik loh, yaitu berani self-diagnose. Berani, kata berani itu udah asing banget ya di telinga kita, udah sering banget kita dengar. Nah, kira-kira berani yang bagaimana sih? Berani yang melakukan self-diagnose atau berani yang bagaimana? Mending kita tanya langsung sama narasumber ganteng dan kece kita hari ini. Halo Kak. Biar nggak kaku nih, boleh dong perkenalan 1-2 kata ya nggak teman-teman? Kalau kata orang-orang nggak kenal, maka tak sayang. Kalau udah sayang, nanti jangan ditinggal. Oke, semuanya kenalin, nama aku Yusuf, umur aku 18, tinggalnya di Kampung Dul. Oke, tinggal di Kampung Dul, teman-teman. Kampung Dul, catat. Oke, boleh dong Kak nanya nih dikit. Oke. Pasti pertanyaannya banyak nih di kolom komentar. Kakak udah punya pacar belum? Belum sih buat sekarang. Belum, oke, belum. Catat teman-teman, belum. Nah, kita lanjut ke topik ya Kak. Oke. Aku mau nanya nih, keseharian Kakak gimana akhir-akhir ini? Kesibukan sehari-hari mungkin paling kuliah, terus pulang. Kalau mungkin ada kerja kelompok gitu, baru pulang. Oke, jadi mahasiswa kupu-kupu nih ya? Iya, oke, kupu-kupu. Nah, Kak, aku mau nanya nih, Kakak pernah nggak sih dengar kata self-diagnose? Kalau self-diagnose itu aku pernah kayak lihat di FYP TikTok gitu, lewat sama di beranda-beranda Twitter gitu kan. Nah, dari yang Kakak lihat-lihat tadi, apa yang Kakak pikirkan tentang self-diagnose? Kalau dari yang aku lihat ya, sepengetahuan aku, self-diagnose itu kayak kita dapat satu info gitu tentang suatu penyakit, terus kita menyimpulkan kalau kita mengidap penyakit itu. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat, self-diagnose itu adalah maksudnya kita mencari informasi di berbagai media. Setelah itu kita menganalisisnya dengan keadaan kita sendiri, gitu ya Kak, kurang lebih. Kurang lebih kayak itu. Tanpa bantuan medis nih? Enggak. Oke, jadi self-diagnosa itu kita menyimpulkan keadaan kita sendiri dari informasi yang kita dapat tanpa adanya bantuan teknik, bantuan tenaga medis, maaf teman-teman. Oke. Kak, Kakak pernah nggak melakukan self-diagnose? Kalau aku sendiri ya, dari yang ada lewat beberapa kali di FYP TikTok itu, mungkin yang agak relate sama aku itu anxiety kan? Oke, anxiety. Anxiety, kira-kira apa sih anxiety itu teman-teman? Aku baru pertama kali dengar loh Kak. Anxiety itu apa? Anxiety itu kurang lebih kayak perasaan kayak kita gugup yang berlebihan gitu. Gugup terus gak pede, gak percaya diri, tapi kayak tiba-tiba gitu. Oke, jadi anxiety itu perasaan yang gugup, cemas, tidak percaya diri yang datang tiba-tiba nih. Iya, dan berlebihan. Oh, dan berlebihan. Oke. Apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk melakukan self-diagnose? Oke, mungkin dari awalnya ya. Awalnya tuh kayak lewat di FYP TikTok gitu. Terus kayak pas baca itu relate gitu kan. Kayak bener gitu, sesuai sama diri aku gitu. Terus akhirnya dari situ aku mulai research di kayak internet, Twitter, cari-cari yang lain info. Jadi banyak info dan aku nyimpulin kalau aku anxiety kan. Oke, anxiety. Nah Kak, aku mau nanya nih, dari informasi-informasi yang Kakak dapat itu ada nggak gejala-gejalanya yang benar-benar relate banget? Salah satunya deh, contoh. Oke, gejala ya. Kalau buat gejala mungkin secara fisik ya. Kalau secara fisik tuh biasanya keringetan yang berjadi kayak muncul gitu. Terus pusing, mual, soalnya jantung tuh kayak berdebar gitu, deg-degan. Itu terjadi kalau kapan Kak? Tiba-tiba, nggak ada kayak
nggak nentu kapan. Kayak tiba-tiba aja pokoknya. Biasanya di keramaian pas kita lagi di keramaian. Ya. Nih Kak, kalau misal seandainya nih ada nggak satu contoh atau kegiatan yang benar-benar kakak itu benar-benar ngerasa aku ini udah anxiety banget nih. Oh berarti dari pengalaman sendiri aku? Iya dari pengalaman kakak sendiri. Okay. Mungkin dulu itu aku lagi nonton konser sama teman. Itu kan kayak rame banget, crowded banget tuh. Iya. Terus kayak pas lagi di tengah-tengah tuh kayak tiba-tiba atau kenapa keringetan, panik gitu. Gak tahu apa yang bikin panik itu nggak tahu. Terus kayak tiba-tiba langsung nggak pede, mual, pusing, semuanya pokoknya nggak enak lah pokoknya. Campur aduk gitu ya? Iya campur aduk, susah juga. Kalau kita tahu kan ya konser rame gitu kan. Iya, nah, kakak gimana kakak mengatasi hal tersebut gitu? Kalau aku pas itu ya, aku langsung kayak cari tempat yang comfy buat tenangin diri dulu, relax, chill gitu. Oh jadi kakak langsung keluar dari kerumunan mencari tempat yang mungkin tenang bagi kakak gitu. Oke. Nah kakak dapet tips and trick itu dari mana kak? Aku kan tadi kan aku research juga ya di internet, Twitter segala macam. Jadi aku banyak dapat kayak tips and tricknya gitu dari situ lah. Internet, Twitter. Oke. Jadi, nah kak dari tips tadi itu sifatnya sementara atau seterusnya gitu? Maksudnya kalau misal seandainya nanti kalau kakak balik lagi ke tempat itu bakalan terjadi lagi atau enggak? Tergantung sih. Biasanya sih enggak sih. Biasanya udah lebih tenang tuh kalau udah pergi sendiri. Nenangin diri tuh udah tenang, udah enak. Nanti kalau kakak balik lagi ke tempat konsernya kambuh lagi atau enggak? Biasanya enggak. Oh enggak, oke. Jadi tenangin dulu baru gitu. Yeah. Nah kalau boleh tahu nih kak, hal yang kakak lakuin waktu pas tenangin diri itu gimana? Apa yang kakak lakukan? Biasanya mungkin yang hal-hal yang relax kayak dengerin musik gitu. Aku dengerin musik sih kan. Oke. Genrenya apa nih kak? Waduh, banyak sih, semuanya suka. Oke, semuanya suka. Nah kak, kalau dari kakak sendiri, kakak ini kan mahasiswa nih kan? Yeah. Mahasiswa baru ya? Ya, masih baru. Nah, ada nggak pengalaman waktu pas di kuliah yang kakak benar-benar aku rasanya tidak percaya diri, aku lagi mengidap anxiety nih, aku lagi berada di situasi yang harus menenangkan diri gitu, ada nggak? Mungkin pas PKKMB kali ya, pas MOS. Oke, MOS. Itu kan masih kayak baru gitu kan, masih belum pada kenal, belum ada teman juga. Jadi kayak waktu itu kayak ngerasa nggak pede gitu. Karena kalau saya ini aneh gitu, padahal sebenarnya enggak. Karena kayak nggak ada yang peduli gitu, gue sendirian gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kakak ini berpikiran yang seharusnya nggak perlu kakak pikirkan ya. Nah, waktu kakak, aku pengen nanya nih, yang waktu pas di konser. Nah, waktu pas di konser, teman-teman kakak pada nyadarin nggak kalau kakak itu tiba-tiba langsung keluar dari kerumunan, langsung pergi gitu? Kakak ngasih tahu nggak ke teman-teman? Aku nggak ngasih tahu sih. Tapi kalau mereka tahu abangnya nggak tahu juga deh. Nggak pernah nanya juga. Nggak pernah nanya. Jadi kakak ini nggak pernah terbuka gitu sama teman-teman atau sama keluarga tentang masalah ini? Kalau dari aku sendiri sih, kayaknya aku nggak terlalu suka buat cerita ke orang lain ya. Karena aku nggak terlalu percaya juga sama orang lain. Terus ngerasa hal kayak gini tuh bukan buat umum gitu. Jadi lebih baik di-keep sendiri. Jadi kakak ini mendiagnosis sendiri. Kakak pernah nggak kepikiran atau pernah nggak pergi ke tenaga profesional untuk mengecek kakak itu bener nggak anxiety? Sejauh ini belum sih. Kenapa kakak nggak mau pergi ke tenaga medis tersebut? Karena kenapa nggak mau ya tanya. Mungkin karena yang satu pasti biaya. Karena aku kan juga mahasiswa ya. Pastinya biaya tuh bisa dipakai buat hal-hal yang lain. Terus juga aku nggak mau ternyata kalau kekhawatiran aku itu benar. Ternyata aku emang gangguan jiwa gitu, gangguan mental. Jadi ini nggak usah deh. Jadi kamu takut gitu ya? Takut kalau misal seandainya benar-benar punya gangguan mental gitu. Cukup lucu teman-teman. Nah kak, dari yang kakak kasih tahu tadi, ada nggak sih kalau misal seandainya kalau udah ada biaya, terus kakak udah bisa menerima kalau misal seandainya kakak itu beneran kena penyakit mental gitu, ada nggak keinginan untuk pergi ke tenaga medis? Enggak sih sebenarnya.
Oh enggak, oke. Tetap pada pendirian ya teman-teman. Oke kak. Jadi kak, menurut aku sendiri nih ya, menurut aku saran aku untuk kakak dan teman-teman semua yang nonton, kalau misal seandainya kalian juga merasa nih ada penyakit, bukan penyakit, gejala yang sama yang dibilang sama Kak Yusuf tadi, mungkin kalian bisa menceritakannya kepada teman-teman atau kalian terbuka gitu kepada keluarga, cerita ke orang lain. Nah, hal yang paling penting banget untuk kita ingat teman-teman, kalau misal seandainya self diagnosa itu nggak perlu sebenarnya. Self diagnosa itu sebenarnya hal yang nggak perlu kalian lakuin lah gitu. Karena kalau kalian udah tahu nih, kalau kalian udah tahu kayak Kak Yusuf tadi udah tahu aku ini anxiety. Nah, kamu pasti mindset kamu, pikiran kamu pasti kalau misalnya seandainya kamu di kerumunan, kamu pasti mikirnya nanti gini. Jadi menurut aku hal yang kalian nggak perlu pikirkan, hal yang gimana ya, yang sebenarnya nggak perlu dipikir-pikirin banget lah, nggak usah dipeduliin gitu. Nah, kalau misalnya seandainya benar-benar gejala itu mengganggu kehidupan kalian bisa langsung ke tenaga medis, tenaga profesional, biar kalian dapat memastikan tuh benar atau enggak kalian itu anxiety atau enggak, punya kesehatan mental atau enggak. Daripada gini kan gak enak kan ya kak. Kalau kakak sendiri enak gak kak kalau tahu nih, kalau kakak self diagnose gitu kan, terus anxiety-nya kakak tahu aku nih anxiety loh gitu, enak nggak? Enggak teman-teman. Oke, sekian dari podcast hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku di sini Lika Aryani sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kak Yusuf ya. Maaf. Aduh, teringat mantan teman-teman. Jadi maaf ya kak, kalau misalnya pertanyaannya menjuru kemana-kemana. Terima kasih juga untuk hari ini. Terima kasih kak. Oke, dadah semuanya. Dadah.